Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat yakin rasa syukur kita yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam yang kita selalu sampaikan kepada Rasulullah akan menambah kebaikan-kebaikan dunia kita dan insya Allah kebaikan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kajian tafsir pada hari ini dimulai dari surat Ibrahim ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 27. 20 ayat kita akan bahas pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-7 dikatakan sebagai salah satu dari qaidatul hayah, kaidah kehidupan. Yang ini berlaku kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun ia berada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada kita semuanya dengan bahasa, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan kepadamu. Pemaklumannya sebuah kaidah kehidupan, jika kalian mensyukuri karuniaku maka aku akan tambahkan untukmu nikmatmu, dan apabila kalian ingkar kufur nikmat maka sungguh azabku amat sangat pedih. Shadaqallahul azim. Seseorang ketika diberi nikmat oleh Allah berkemungkinan ia mensyukurinya, namun juga berkemungkinan ia mengkufurinya. Karenanya kaidah ini akan menguatkan kesyukuran kita kepada Allah. Mensyukurinya berarti mengakui bahwa Allah lah yang mengkaruniakan semua karunia-Nya. Mengakui bahwa nikmat yang kita terima adalah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan itu bisa dengan lisan kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan keyakinan kita lebih yakin lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan perilaku dan amal kita sehari-hari, kita gunakan nikmat itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, manusia ada yang dikategorikan kufur nikmat, mengingkari, tidak mengakui, malah ia sombong dengan nikmatnya. Kemudian ia menggunakan nikmat itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diwanti-wanti oleh Allah, jika kalian kufur nikmat, tidak mengakui, mengingkari, bahkan menjadikannya sebagai sarana kemaksiatan dan perbuatan dosa, maka sungguh azabku amat sangat pedih. Allah menyebutkan jika kalian bersyukur, Allah akan tambahkan. Tapi jika kalian kufur, Allah tidak menyebutnya Allah akan kurangi, tapi amat sangat berat, karena Allah ancam dengan azabnya yang amat sangat pedih. Apakah kesyukuran itu dibutuhkan oleh Allah? Tentu kita katakan tidak. Ayat berikutnya menjelaskan
In takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Jika kalian semuanya kufur nikmat, kalian tidak mau meyakini nikmat tersebut, kalian tidak mau beriman kepada Allah, bahkan jika semua yang ada di bumi seluruhnya ingkar kepada Allah, kufur nikmat kepada Allah, maka sungguh Allah tetap maha kaya lagi maha terpuji. Fa innallah la ghaniyyun hamid. Berarti sesungguhnya mensyukuri nikmat Allah adalah untuk kebaikan kita. Demikian juga kita tidak mengkufuri nikmat Allah juga untuk kebaikan kita. Di dalam hadits qudsi sampai disebutkan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Kalau semua manusia dari pertama Allah ciptakan sampai yang terakhir Allah ciptakan, bahkan bangsa jin pun demikian, mereka semuanya beriman kepada Allah. Ala atqa qalbi rajulin wahid. Semuanya ketakwaannya bagus. Tidak juga menambah kekayaan dan kemahakuasaan Allah. Namun sekiranya seluruh manusia, termasuk jin juga kufur kepada Allah, tidak akan juga mengurangi kemahakayaan Allah dan maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kesyukuran itu adalah untuk kebaikan kita, dan kekufuran tentu kita sangat menghindarinya, karena itu juga akan merugikan dunia kita dan pastinya akan menjadi penyesalan di yaumil qiyamah kelak. Ayat ke-9 Allah sampaikan kepada kita untuk kita memperhatikan, untuk kita mentadaburi, merenungkan apa yang pernah terjadi kepada beberapa kaum sebelum kita. Ada kaum Nabi Nuh, ada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ada kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, walladzina min ba'dihim, dan kaum-kaum setelah mereka. Allah yang maha tahu tentang mereka seluruhnya. Inilah mukjizat dari Al-Quran. Allah menceritakan apa yang terjadi di masa yang lalu, beberapa ribu tahun yang lalu. Tentu tidak mungkin manusia mengetahuinya, bahkan Rasul pun tidak tahu, melainkan Allah yang memberitahu. Mereka ini, kata Allah, didatangkan Rasul-Rasulnya. Para Nabi didatangkan dengan membawa bukti-bukti kenabiannya, namun kemudian mereka meletakkan tangan mereka di mulut-mulut mereka, menunjukkan mereka tidak mau menerima. Bahkan mereka juga mengatakan, kami tidak akan pernah beriman kepada engkau, wahai Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kami akan mengingkari seluruh utusan-utusan yang diutus kepada mereka. Kenapa? Karena kami tetap ragu dengan apa yang dibawa oleh utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Isyarat yang lain, kata para ulama tafsir, faraddu aydiyahum fi afwahihim. Mereka meletakkan tangan mereka di mulut-mulut mereka sebagai tanda kebencian, sebagai tanda kesombongan dan keangkuhan. Na'udzubillahi min zalik. Para rasul pun dengan sabar menjawab apa yang mereka sampaikan. Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyuruh kalian untuk beriman dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan Allah akan tangguhkan hukuman dan siksaan sampai batas waktu yang Allah tentukan. Nabinya berusaha untuk membimbing mereka dan memberikan kebaikan atas apa yang Allah sampaikan kepada para nabinya. Namun inilah yang dikatakan oleh kaum yang ingkar kepada para nabi Allah, kamu hanyalah manusia seperti kami. Kamu menghalangi kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Karenanya jika benar kamu nabi Allah, datangkan bukti kebenarannya, datangkan azab kepada kami semuanya. Begitulah mereka menantang nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala.
Dengan sabar Nabi menjawab kembali di ayat yang ke-11 bahwa kami hanyalah manusia seperti kalian semua, benar. Bahkan kami berasal dari kalian. Kami juga adalah saudara-saudara kalian. Tapi yang membedakan, Allah karuniakan wahyu kepada kami dan Allah menghendaki beberapa hambanya untuk mendapatkan wahyu. Tentu tidak pantas bagi kami mendatangkan bukti kepada kalian, melainkan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta bukti, bahkan buktinya adalah diturunkan azab. Para rasul tetap dengan sabar mengatakan, tidak mungkin dan kami tidak mampu menurunkan azab. Yang kalian katakan kepada kami sesungguhnya adalah menantang Allah Subhanahu wa taala, dan kaidah para nabi Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Sungguh sebaiknya kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah setelah kita ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Kami hanya menyampaikan, kami hanya melaksanakan tugas kami dari Allah. Jika kalian tidak mau mengikuti kami, maka kami berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun mengatakan kepada mereka dalam bentuk dakwah, dalam bentuk mengingatkan. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Padahal Allah lah yang memberikan jalan kepada kami, menunjukkan jalan, dan sungguh kami akan tetap bersabar. Apapun yang kalian lakukan kepada kami, diingatkan lagi dengan tawakal di akhir ayat 12, seperti akhir ayat 11, wa 'alallah falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah semua orang itu bertawakal. Di ayat 11 akhir ayatnya, hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Di ayat 12 lebih umum lagi, hendaknya semua manusia hanya berserah diri bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat khasah yang khusus, tapi ada kalimat ammah yang umum. Karena tawakal dibutuhkan oleh siapapun. Tawakal kita akan memudahkan jalan kita. Tawakal kita akan melancarkan usaha kita. Tawakal kita akan membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 13 sampai dengan ayat 18 berbicara tentang mereka yang ingkar kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingkar berkata kepada Rasul-Rasul tadi, kami akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kamu benar-benar akan kembali kepada kepercayaan nenek moyang kami. Kami pasti akan mengingkari semua yang kalian sampaikan kepada kami. Maka Allah mewahyukan kepada para nabi tadi, menenangkan para nabi tersebut. Allah memberikan pertolongannya kepada para nabi tersebut. Lanuhlikanna zalimin, Allah lah yang akan menyelesaikan apa yang telah diperbuat oleh kaum-kaum mereka terhadap nabi-nabi mereka. Bahkan kemudian kami, kata Allah, akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka, agar kemudian orang semakin takut, orang semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menempatkan kalian di negeri-negeri itu setelah mereka. Dan mereka pun kemudian diberikan kemenangan oleh Allah, orang-orang yang mengikut para nabi. Sedangkan yang berbuat sewenang-wenang, yang sombong kepada para nabinya, bahkan mereka keras kepala, Allah binasakan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Di hadapan mereka, kata para ulama, di waktu yang akan datang, di alam akhirat, mereka akan ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Salah satu dari minuman neraka jahanam disebutkan di ayat 16 ini adalah terbuat dari air nanah, busuk dan tidak akan menghilangkan rasa dahaga. Bahkan akan merusak seluruh perut mereka, karena itu minuman yang tidak layak dikonsumsi. Ditambah lagi,
mereka akan dipaksa meminum air nanah itu. Mereka pun tidak mungkin mampu menelannya. Kemudian datanglah kematian dari berbagai penjuru. Namun setelah mereka dimatikan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah agar semakin berat azab Allah kepada mereka. Na'udzubillah. Tentu kita selalu memohon kepada Allah agar kita terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita terus-menerus mensyukuri karunia Allah. Kita tidak mengingkari dan mengkufuri nikmat Allah. Dan kita menjaga agar kita tidak termasuk yang mendustakan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perumpamaannya? Ayat 18 dalam bentuk tamthil atau perumpamaan. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Allah. Perbuatan mereka nanti ibarat abu yang ditiup oleh angin yang kencang. Tidak ada sedikit pun hasilnya. Nihil. Tidak ada kemanfaatan. Tidak dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa ayat yang lain seperti fata morgana. Seperti debu yang berterbangan. Sungguh amat sangat menyesal. Letihnya mereka bekerja. Kepenatan mereka beramal. Tidak dinilai oleh Allah karena mereka mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali apa yang mereka usahakan di dunia, kata Allah, tidak akan mendatangkan manfaat di akhirat kelak. Kita sholat, kita menunaikan puasa, kita berinfak, bersedekah, kita bermajlis ilmu, kita membaca Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, itu akan mendatangkan kebaikan dunia kita, dan itu akan menjadi kebaikan akhirat kita pula semuanya. Sungguh rugi kalau orang berbuat tapi dunianya tidak mendapatkan kebaikannya, akhiratnya pun tidak dapat. Merugi pula yang dapat hanya dunia tapi akhirat tidak dapat. Dan sungguh insya Allah kita termasuk yang beruntung. Karena dunia Allah berikan. Dan akhirat pula insya Allah Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayat 19. Allah mengingatkan kita agar memperhatikan keindahan dan keagungan ciptaan Allah di alam semesta ini. Tidakkah kamu memperhatikan Allah mencipta langit dan bumi dengan benar sebenar-benarnya? Jika Allah menghendaki, sangat mudah untuk mematikan semua manusia, menghancurkan semua jagat raya ini. Dan ketika Allah membinasakan manusia, mematikan manusia, amat sangat mudah pula Allah mengganti manusia tersebut dengan manusia berikutnya. Begitulah silih berganti antara satu manusia, antara satu kaum dengan kaum yang lain. Dan ini kata para ulama tafsir menunjukkan kemahakuasaan Allah ketika manusia ingkar. Kemudian ditetapkan azab untuk mereka, maka berakhirlah generasi tersebut. Namun Allah akan ganti mereka dengan manusia yang lain. Dan berikutnya sunnatullah terus menerus demikian. Ujungnya adalah ketika kiamat, maka berakhirlah kehidupan seluruh manusia. Bahkan seluruh kehidupan ini akan berakhir. Termasuk kehidupan hewan, kehidupan alam semesta. Semuanya berakhir dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Mereka semua di padang mahsyar nanti setelah Allah matikan semua. Setelah semuanya rusak binasa. Seluruhnya mengikuti ketetapan Allah, dihancurkan oleh Allah. Semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Masya Allah. Padang yang sangat luas. Seluruh manusia dari yang pertama Allah ciptakan sampai nanti yang terakhir Allah ciptakan, semuanya wajib berada di padang mahsyar. Dan bagaimana keadaannya? Tidak beralas kaki. Tidak mengenakan sehelai benang pun. Sehelai benang pakaian pun. Padahal kondisinya amat sangat terik. Amat sangat panas. Matahari berada di atas ubun-ubun kita. Tentu kita tidak dapat membayangkan panasnya, teriknya keadaan tersebut. Namun mereka yang amalnya baik. Mereka yang punya banyak tabungan amal. Sedekah jariyah. Tabungan sholat. Tabungan ibadah, tabungan ketaatan, tabungan kebaikan. Insya Allah
akan terasa kebaikan, akan terasa dingin. Karena itu sesungguhnya disesuaikan dengan amal masing-masing. Jika amalnya baik, kebaikanlah yang dirasakan, kenikmatanlah yang dirasakan. Namun jika amalnya buruk, amalnya jahat, maka sekalipun ia mampu di dunia untuk tidak kena panas, untuk tahan panas, tentu tidak akan mungkin ia mampu menahan terik dan panasnya matahari yang berada dekat di padang mahsyar tersebut. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Setan ketika di dunia menggoda manusia, bahkan ia menjamin bahwa mengikutinya berarti selamat, tidak mengikutinya berarti celaka. Namun pada hari kiamat kelak, sebagaimana Allah sebutkan di ayat 22, justru mereka akan mengatakan, apa yang terjadi pada kalian tidak ada hubungannya dengan kami. Kalianlah yang mengikuti kami. Kami tidak memaksa kalian untuk mengikuti kami. Mereka menyesal. Mereka kemudian menyalahkan sesama antara mereka. Dan itulah setan pun tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah berikan di dunia kemampuan mereka untuk menggoda. Tapi pada saat hari kiamat kelak, mereka pun tidak berdaya. Bahkan mereka menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka kekal di dalamnya. Untuk itulah di dalam banyak ayat Allah ingatkan, innasyaiton aduwwum mubin. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata. Yang nyata saja kadang-kadang kita tidak menghiraukannya. Bagaimana dengan godaannya? Bagaimana dengan bisikannya? Bagaimana dengan waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada jenis setan yang menggoda di dalam hati kita, yang membisikkan kejahatan, yang merayu dengan rayuan yang sangat besar, yang sangat berat, sehingga kita kadang mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau kita tidak berdaya dan mengikuti rayuan setan yang terlaknat tadi. Bagaimana keadaan orang beriman? Tadi dibahas di padang mahsyar. Bagaimana mereka semuanya menyesali. Termasuk setan pun tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaliknya. Dan itulah sunnatul Quran. Setelah membahas keadaan calon penghuni neraka, Allah bahas keadaan calon penghuni surga. Kita berharap kita termasuk yang dicalonkan oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah. Diizinkan oleh Allah. Untuk bersama-sama berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan dimasukkan orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang sangat indah. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan antar mereka adalah ucapan keselamatan. Alhamdulillah, selamat bagi kalian. Kita pun mendapatkan ucapan selamat dari saudara-saudara kita di dalam surga. Antar para penghuni surga saling mengucapkan selamat, saling mengucapkan kebahagiaan. Selamat wahai fulan, Anda sudah berada di surga. Ia pun akan membalas, salamun alaikum. Kalian pun selamat, kalian pun sejahtera. Karena kalian berada di tempat yang sangat mulia, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhir kehidupan. Yang Allah awali dengan bagaimana keadaan kaum yang tidak beriman kepada para nabinya. Bahkan mereka sombong kepada para nabi. Mereka menghina para nabi, karenanya Allah gambarkan tahapan demi tahapan. Dari awal kehancuran seluruh alam ini. Kehancuran seluruh yang Allah ciptakan. Kemudian kematian manusia. Padang mahsyar. Berikutnya ada hisab. Ada mizan. Dan berikutnya ada sirat. Penyesalan manusia yang tidak beriman. Penyesalan setan pun digambarkan di ayat-ayat ini. Dan kemudian akhirnya orang beriman. Orang beramal soleh. Layaklah mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keselamatan.
Itulah kebahagiaan yang paripurna, yang paling puncak bagi kita semuanya insya Allah. Allah Subhanahu wa taala di ayat 24 sampai dengan ayat 25 dan 26 menyebut tentang bagaimana perumpamaan kalimat yang baik dan perumpamaan kalimat yang buruk. Kata para ulama, ucapan manusia, kalimat yang terlontar dari manusia, ada disebut kalimat yang baik, kalimat thayyibah, namun ada disebut kalimat yang buruk, kalimat khabithah, kalimat yang keji, kalimat yang tidak sedap didengar. Untuk itulah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti para penghuni surga yang terbanyak, kenapa mereka masuk ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan juga akhlak yang mulia. Salah satu dari bukti akhlak yang mulia adalah al-lisan, ucapan yang baik. Man hafadha baina lihyaihi wa baina fakhidaihi dhamintu lahul jannah, atau admanu lahul jannah dalam riwayat Muslim. Orang yang mampu menjaga lisannya, yang ia keluar hanya ucapan yang baik, hanya bacaan Al-Quran, hanya zikir, hanya nasihat, hanya kebaikan-kebaikan, hanya motivasi, hanya wasiat-wasiat yang mulia, maka ia layak dijamin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam surganya. Namun sebaliknya tentunya, yang lisannya maaf keji, yang lisannya suka menebar fitnah, yang lisannya tidak dijaga dari kalimat-kalimat yang tercela, kalimat yang buruk, maka akan digambarkan di ayat 25. Kita awali dari ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Bahasa Arabnya kalimatun thayyibah. Sebagian ulama tafsir memahami kalimat thayyibah yang paling tinggi adalah betul la ilaha illallah. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'un. Sungguh iman itu ada 60 atau 70 cabang lebih. Paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Itulah kalimat thayyibah. Dan paling rendah adalah saat seseorang mau membuang yang mengganggu perjalanan manusia, yang mungkin menyakiti, yang mungkin mencelakakan apapun bentuknya. Dahulu duri dikatakan, tapi sekarang tentu semuanya yang mengganggu perjalanan, yang mengganggu kenyamanan, dan mungkin mencelakakan manusia. Ketika seseorang mau mengambilnya dan membuangnya, tentu di tempat yang telah ditentukan, maka ia termasuk kategori iman. Begitulah kalimat thayyibah. Ada yang memaknai kalimat thayyibah adalah ungkapan-ungkapan nasihat, an-nasaih, nasihat, wejangan, ya. Kemudian motivasi yang baik, ajakan-ajakan kepada kebaikan, ya. Kemudian sharing kebaikan yang di-share di media sosial, kebaikan-kebaikan, itu akan menjadi kalimat thayyibah. Dan bagaimana kalimat thayyibah? Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik? Akarnya amat sangat kokoh, tapi cabangnya menjulang ke langit. Satu, kita beramal baik, maka amal itu akan melahirkan kebaikan. Terus kebaikan itu akan beranak pinak kebaikan. Bukankah yang Allah catat tidak hanya yang kita kerjakan, tapi yang dikerjakan oleh orang lain, manakala orang itu mengerjakannya karena kita, lantaran nasihat kita. Mungkin kita kasih bekal sehingga dia dapat beribadah. Kita kasih harta agar dia bisa menunaikan umroh misalnya. Maka yang memberikan harta itu juga mendapatkan kebaikan. Beranak pinak. Belum lagi Masya Allah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti dia mendapatkan tambahan lagi pahala dari Allah yang tidak diputus, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyiapkan tempat orang menggunakannya untuk ibadah. Kita menyiapkan sarana orang menggunakannya untuk beramal soleh, untuk majelis ilmu, untuk zikir. Kita menyiapkan sarana prasarana orang mampu beribadah. Semuanya akan menjadi seperti pohon.
pohon yang berbuah, yang menjulang tinggi cabang-cabangnya, bercabang yang banyak. Bahasa kitanya beranak pinak. Kita puasa, kemudian kita mendapatkan pahala dari puasa. Kita memberikan sedekah ketika kita puasa, bertambah lagi pahala kita. Menyiapkan hidangan untuk orang berbuka, bertambah lagi. Mengingatkan saudara-saudara kita, sahabat kita berpuasa, bertambah lagi. Terus pahala itu adalah ibaratnya beranak pinak. Maka yang harus kita lakukan adalah terus-menerus kita berusaha agar kemudian apa yang kita lakukan itu berbuah kebaikan-kebaikan. Allah menambah lagi perumpamaan kalimat yang baik di ayat 25. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu. Tidak pakai musim. Kullahin, setiap saat, kalau sesuai bahasa aslinya, makna bahasanya setiap saat. Itu menunjukkan buah dari kebaikannya itu dipetik setiap waktu. Kita berbuat sekarang kebaikan, kita petik sekarang juga. Kita petik besok, kita petik beberapa waktu yang akan datang. Bahkan kebaikan kita dipetik oleh anak kita, dipetik oleh sahabat kita, oleh keluarga kita. Begitulah perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh, tidak mudah layu, tidak mudah roboh, dan terus menerus amal kita diperkuat oleh Allah, menghasilkan sekian banyak buah yang buahnya itu matang setiap saat yang dibutuhkan, namun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap ibadah yang kita jalankan, bahkan majlis yang kita jalankan itu ibarat pohon tadi, pohon yang baik. Buahnya itu amat sangat manis, amat sangat lezat. Cabangnya berada di mana-mana, cabang kebaikannya beranak pinak. Siapapun mendapatkan kebaikan dari yang kita tanam. Karenanya disitulah kenapa kata para ulama gambarannya pohon. Usia pohon lebih lama dari usia kita. Ketika kita menanam kebaikan, usia kebaikannya panjang. Yang menanam mungkin sudah meninggal dunia, tapi pahalanya tidak berhenti. Rasulullah SAW juga menyampaikan tentang pahala kita menanam pohon. Ma yagrisul mu'minu gharsan au yazra'u zar'an. Tidaklah seorang mukmin menanam pohon, menanam tumbuhan, kemudian dimakan oleh burung, dimakan oleh makhluk Allah, maka itu kana lahu bihi sedekah, dinilai pahala sedekah. Padahal mungkin orangnya sudah berada di alam kubur. Kita menanam pohon, kita tanam kebaikan, kita tanam wakaf, kita tanam sedekah jariyah, kita tanam nasihat-nasihat yang mulia. Lantas orang setelah kita, anak kita, keluarga kita menjalankannya, maka kita mendapatkan tetap saja dari Allah pahala yang terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Begitulah Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka selalu mengingat kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa perumpamaan kalimat yang buruk, kalimat yang tidak baik? Perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk. Akarnya sudah tercabut dari permukaan bumi, tidak dapat tegak, amat sangat mudah goyah atau roboh. Karena kalimat yang tidak baik, kalimat yang buruk itu, meskipun dianggap sebuah kekuatan, pasti orang pun akan tidak mau mendengarnya. Orang pun akan tidak mau mengamalkannya karena itu keburukan. Lambat laun pun seperti pohon, tercabut akarnya dan pohon itu akan layu dan mungkin akan roboh. Karenanya tidak tetap sedikit pun dan tidak ada buah yang dihasilkan. Seluruhnya adalah keburukan-keburukan. Itulah kenapa Rasulullah SAW menyebutkan, dikaitkan dengan ayat ini, bahwa man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang melakukan aktivitas kebaikan, kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang setelahnya, maka ia akan mendapatkan pahala kebaikan dari kebaikannya dan kebaikan orang yang mengikutinya. Demikian juga orang yang melakukan keburukan, kemudian keburukan itu diikuti oleh sekian banyak orang, maka ia mendapatkan keburukan atau balasan sama dengan balasan
orang yang melakukannya. Ia melakukan keburukan, mendapatkan balasan. Kemudian orang yang mengikuti keburukannya, Allah tambah lagi balasan kepada dirinya. Na'udzubillah. Ayat terakhir 27 yang kita bahas pada hari ini masih ada korelasinya. Ada hubungannya dengan ayat 24 sampai 26 tadi. Namun ini adalah tentang bagaimana Allah teguhkan ucapan kita di yaumil qiyamah kelak. Kalau sepanjang hidup dunia ucapan kita hanya kebaikan, hanya kalimat thayyibah, hanya la ilaha illallah, hanya zikir, hanya tasbih, hanya baca Al-Quran, hanya nasihat, maka insya Allah berbuah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan meneguhkan ucapan-ucapan orang beriman, dan kemudian dalam kehidupan dunianya, demikian juga dalam kehidupan akhiratnya. Keteguhan kita dalam kehidupan dunia, ucapan-ucapan yang selalu kita sebutkan dalam kebaikan dunia ini, itu mempengaruhi kekuatan atau keteguhan hati kita di yaumil qiyamah kelak. Ibarat kata, orang yang selalu berbuat baik, maka di sana pun akan mendapatkan kebaikan. Kalau yang selalu diucapkannya kebaikan, itu pun akan diteguhkan oleh Allah. Sebagian ulama mengkaitkan ayat ini dengan keadaan di alam kubur. Orang yang kalimat baiknya selalu ia sampaikan dalam kehidupan dunia. Kalimat thayyibah, zikir, baca Quran, dan seluruh kebaikan itu. Maka nanti ketika ada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, pertanyaan malaikat yang ada di alam kubur, kita pun dapat menjawab dengan sebaik-baiknya. Karena di dunia kita selalu menyebut kata-kata itu. Kita selalu melafadzkan kalimat-kalimat yang baik. Padahal kalimat yang baik, sebagaimana Rasul SAW menyebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau orang mampu hingga akhir hayatnya melafadzkan kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah yang paling tinggi, ia layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum di hari kiamat, di alam kubur Allah teguhkan kalimatnya. Man rabbuka, ia mampu menjawab. Ditanya berbagai pertanyaan, ia mampu jawab. Berarti Allah teguhkan kalimatnya, karena di dunia ia selalu menjaga kalimat yang baik, ia selalu menjaga lisannya. Padahal Allah pula berfirman di surat Qaf, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari siapapun, ucapan apapun, kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Agar dicatat kebaikan, kalimat thayyibah lah, ngaji lah, baca Quran lah, zikir lah, tasbih lah, tahmid lah, dan nasihat-nasihat yang baik. Kita hindari dari ucapan-ucapan yang disebut oleh Allah kalimat khabithah, kalimat yang keji, kalimat yang buruk. Insya Allah jika kita mampu menghadirkan kalimat thayyibah seperti dalam majlis ilmu ini, yang kita bahas adalah Al-Quran, yang kita bahas adalah hadis-hadis Rasul, yang kita bahas adalah nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi catatan kebaikan kita, buahnya terus tidak pernah berhenti, meskipun nanti seseorang yang berbuat baik itu sudah berada di alam barzakh, alam kubur. Demikian ibu-ibu jamaah majlis taklim Al-Kautsar yang dimuliakan Allah, khususnya pimpinan Ketua MT Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan, selalu diberikan oleh Allah sehat wal-afiyah, sehat secara fisik, afiyah secara rohani kita. Kita dijaga dan dilindungi oleh Allah. Tidak hanya kita, keluarga kita, sahabat kita, dan seluruhnya insya Allah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan, menambah kedekatan kita dengan Al-Quran, yang nanti Al-Quran akan mensyafaati kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.